Kenapa kamu masih belum bisa memulai usahamu sendiri atau keluar dari tempat kerjamu sekarang? Karena memang yang disuruh untuk kamu lakukan adalah berkarya di situ, menunjukkan dirimu sebagai orang yang berbeda dari yang lainnya, dari karyawan yang lainnya, supaya mereka bisa mencontoh kamu. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah special reading karir dan keuangan energi update untuk bulan September 2023. For all zodiac sign ya guys, dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke, aku ada upload 2 video untuk malam ini. Yang pertama adalah karir dan keuangan energi update untuk para penerima gaji, dan yang kedua karir dan keuangan energi update untuk para pelaku usaha atau pemilik bisnis, businessman atau businesswoman ya. Dan yang saat ini sedang kalian tonton adalah energi update karir dan keuangan untuk para penerima gaji yang punya bos ya guys. Kalian bekerja untuk seseorang, oke? Oke, kalian mungkin adalah seorang ASN, PNS ya, apanya sebutan dulunya PNS, sekarang udah jadi ASN, atau budak korporat, karyawan swasta, atau kakak-kakak aku yang sedang bekerja di luar negeri sebagai asisten rumah tangga, kan punya majikan ya, punya bos, perawat jompo juga begitu. Semangat selalu ya kak, semoga cepat sukses dan kaya raya, pulang ke Indonesia jadi kaya raya, amin, amin, amin. Atau mungkin karyawan salon ya. Even bos kalian punya bisnis tapi kalian penerima gaji, itu kalian akan masuk ke readingan para penerima gaji. Oke. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces. Jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan. Sebentar lagi, jangan terlalu dimasukin ke hati ya, karena itu hal yang biasa guys, oke? Aku akan bukakan 10 kartu untuk kamu. 6 kartu pertama yang di cross akan aku bahas di video ini, sedangkan 4 kartu terakhir yang vertikal akan aku bahas di video extended, yes. Kalau nanti kamu merasa resonate dengan pembahasan 6 kartu pertama, menurutmu itu adalah ceritamu dalam karirmu, dan tertarik untuk melihat nasihat atau tips dan trik mengenai karir dan keuangan di sepanjang bulan September ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Di video extended nanti aku juga akan sampaikan 12 nasihat keuangan untuk 12 zodiac sign. Oke. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku. Nanti aku akan bantu cari solusinya untuk kamu ya, seperti biasa. Oke, everything is set now. Mari kita segera mulai. Aku pakai deck baru ini soalnya guys, jadi tadi aku shuffle-nya cukup lama. Six of Cups. Oke, kita segera mulai ya. Oracle dulu tentunya satu saja dari sini. Apa yang terjadi dalam karir dan keuangan untuk para penerima gaji di bulan September ini? Halo, I call upon the Almighty God, I call upon the angels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Karir dan keuangan untuk mereka penerima gaji yang bekerja untuk orang lain. Oke, sudah. Ini akan jadi pilot guys untuk cerita bulan September ini. Aku hanya akan ambil satu kartu dari sini. Halo. Oke, ini dia. My high vibes heal the world. My high vibes heal the world. Aku lihat satu komunitas lagi kacau balau. Jadi kalau misalnya kamu bekerja di salon gitu ya, dan kemudian ada 12 karyawan di salon tersebut, 12-12-nya guys lagi kacau balau saat ini, lagi galau-galauan, lagi nggak enakan, oke? Kalau ini perusahaan yang berskala besar, satu perusahaan lagi galau, tapi kemungkinan mereka nggak terlalu menunjukkan ya, berusaha untuk apa adanya saja, tidak terlalu dipertontonkan kegalauannya begitu, tapi kamu punya feeling bahwa satu komunitasmu yang bekerja di bawah satu bendera sedang galau mengenai situasi tertentu ya. Dan kemudian my high vibes ini adalah high vibes, your vibes ya. Heal the world. Wow.
This is huge guys. Karena kamu kayak disuruh untuk membantu yang galau-galau tersebut. Tentunya kamu harus keluar dari kegalauanmu dulu guys, supaya bisa bantu orang keluar dari galaunya, ya nggak sih? Kamu nggak akan bisa menghibur orang lain kalau kamu dalam keadaan sedih. Kamu nggak akan bisa membantu orang lain dalam hal finansial kalau keuangan kamu aja terseok-seok, ya nggak? Untuk bisa menjangkau orang-orang yang membutuhkan touch atau sentuhanmu ini, yang pertama kamu harus menaikkan vibesmu katanya, dan kamu ditugaskan untuk melakukan itu di bulan September ini. Ayo kita buka kartu besarnya ya. Call upon the Almighty, kata call upon the Archangel, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For all zodiac sign Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Karir dan keuangan September 2023. Terima kasih. Bagus juga ini deck, suka juga gue. Lembek, enak. Oh, The Sun guys. Oh, pantas kamu yang disuruh menaikkan vibration di antara mereka semua ya, karena The Sun ini datangnya untukmu. Mari kita lihat. Halo, yang saat ini sedang galau dengan pekerjaannya. The Temperance guys. Ketika The Temperance datang, kamu sedang tidak bahagia ya. Nggak ada ceritanya guys, The Temperance ini muncul untuk mereka yang lagi bahagia. Tapi The Temperance ini tujuannya adalah membuat kita bisa bertahan ketika berada di titik terendah, dan membuat kita tidak terlalu melambung tinggi ketika berada di titik yang lebih tinggi. Begitulah tujuan Temperance ini, menstabilkan, oke? Dan ini kartu Major karena datangnya dari Universe. Six of Pentacles, kamu merasa seperti nggak seimbang antara apa yang kamu kerjakan dengan apa yang kamu dapatkan di tempat kamu menjalani karir saat ini. Oke. Eight of Cups dan kemudian the Four of Cups. Yes, aku rasa juga begitu. Gimana yang kamu rasakan, Rey? Nggak apa-apa. Oke, the Ace of Cups ya. Nah, jadi karena kamu ngerasa nggak sebanding atau nggak seimbang antara yang kamu dapatkan dengan yang kamu berikan di tempat kerjamu ini, kamu mencoba untuk mengurangi guys effort yang kamu kurangi. Kamu nggak mau terlalu capek-capek dalam bekerja. Kamu nggak mau lembur ya, kamu nggak mau terlalu maksimal dalam melakukan pekerjaanmu. Yang penting terselesaikan saja dan nggak sampai parah-parah amat hasilnya. Tapi kamu nggak ada niat untuk meraih prestasi atau membuat orang kagum padamu atau menunjukkan sebenarnya seberapa hebat dirimu. Kurang motivasi. Dulunya memang bagus guys, tapi aku melihat kamu energetically menjauh pelan-pelan. Kamu tetap berada di tempat yang sama, tapi energimu menjauh pelan-pelan. Berarti sebelumnya kamu sangat-sangat motivatif ya, sangat-sangat bermotivasi dalam karirmu ini. Tapi belakangan ini kamu mengalami kemunduran dalam motivasi ya. Kita langsung klarifikasi saja, dimulai dari the Ace of Cups. Let me clarify the Ace of Cups. Thank you very much. Buat apa Ray? Aku heboh-heboh menunjukkan prestasi maksimal di situ, toh yang berprestasi dan yang nggak berprestasi beda tipis kok ya. Kenaikan gajinya 20.000 aja. Jahat banget. Oke, the King of Cups, the Chariot. Kamu suka pekerjaanmu ini guys, to be honest, iya nggak sih? Kamu suka pekerjaanmu ini. Dulu ini adalah pekerjaan impianmu. Ketika kamu diterima di tempat kerjamu ini, kamu bangganya minta ampun. King of Cups terlihat di sini, tapi the Page of Cups itu adalah degradasi. Jadi rasa itu memudar guys. Mirip lagu Rosa, ku rasakan pudar dalam hati. Dan kemudian mau pergi juga kayak dihalangi ya, kayak terbatas, kesempatanmu terbatas menurutmu guys ya. Padahal guys, kesempatan kita itu selalu ada di mana-mana ya nggak sih? Nggak ada yang bisa membatasi kesempatan kita kecuali kita izinkan. Menurut kamu gini kali, udah tua aku Rey, kamu itu nggak tahu sih aku udah umur 43 tahun. Sama dong kita. Udah 43 tahun aku Rey, di mana lagi sih perusahaan yang mau hire aku? Paling kalau aku diterima di perusahaan lain, gajiku nggak akan setinggi gaji yang sekarang, karena biar bagaimanapun mereka nggak akan menghargai kerjaanku di perusahaan yang sebelumnya, mungkin begitu, karena udah beda bendera. Ya bisa jadi juga zaman sekarang Rey, mau gimana sih cari kerjaan baru, you know lah,
Setelah COVID ini terasa gelap semua, itu bohong guys, bullshit. Nggak gitu. Buktinya Louis Vuitton, Hermes, Gucci, Chanel itu masih laku guys. Yang ada kalian dibego-begoin sama owner dari perusahaan tersebut. Istrinya dia mah kaya aja, belanja-belanja aja di luar negeri. Oke, jadi kamu itu kayak merasa tidak punya pilihan saat ini ya. Even kamu mencintai pekerjaanmu atau karirmu ini, dan karirmu ini seolah-olah tidak mencintaimu menurutmu. Jadi kamu kayak mengurangi effort yang kamu lakukan, tapi mau pergi pun nggak bisa. Terbatas ya. Oke. Lagi-lagi itu menurutmu ya guys. Oke. Let me clarify center of the reading. Thank you very much. The Six of Pentacles. Empress, oke, beberapa di antara kalian mungkin merencanakan untuk jadi pengusaha. Kalian mau keluar dari eh, karyawan menjadi pebisnis begitu. Berarti kalau ini plan kalian di 3 bulan ke depan, maka 3 bulan ke depan kalian kalau melihat readingan karir dan keuangan pasti kalian akan pilih untuk pemilik bisnis atau pelaku usaha ya. Ada planning yang sedang kalian lakukan di sini guys. Pengen jadi pengusaha, aku lihat Empress ya. Empress ini kan pengusaha ya, kalau diri dengan karir dan keuangan, berdiri sendiri, berdikari, modal-modal sendiri, yang dikerjakan itu adalah hasil ide sendiri, tidak perlu report ke siapapun. Bukankah itu menyenangkan sekali guys? Oke. Pengusaha yang aku maksud di sini bukan harus kayak dalam hal jasa atau produk guys, nggak kayak menciptakan produk dan kemudian jual, bukan. Bisa jadi kalian mungkin pengen jadi tiktokers, karena tiktokers TikTok kalian sekarang ini udah 12 juta followersnya, bisa jadi. Atau mau jadi youtuber, mau coba-coba buka channel kayak begitu. Tapi yang jelas nggak mau bekerja ke orang lain lagi. Itu yang terlihat sangat kuat sekali di bulan September ini. But guys, you love this job. Apapun pekerjaan yang sedang kamu lakoni saat ini, kamu menyukai pekerjaanmu ini. Dan kemungkinan besar mengganti karirmu ke usaha atau ke bisnis itu tidak kamu sukai. Tidak kamu sukai. Karena strategi ini datang bersama dengan The Knight of Swords. Ini konflik. Terlalu banyak alasan untuk bilang jangan dulu, jangan dulu, jangan dulu. Dan itu hal yang biasa guys. Aku dulu bekerja guys. Aku punya teman yang sama, yang plan untuk keluar dari pekerjaan, dari budak korporat begitu, dan kemudian memulai bisnis sendiri. Dan itu sekitar 12 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang dia masih budak korporat. 12 tahun dia terhalang gitu. 12 tahun dia stuck di situ guys. Tidak berhasil mewujudkan impiannya. Mari kita berdoa untuk dia, oke? Terus kan di fokus ada the Fool, ada Strange, a Queen of Wands, iya. Kayak mau cari ini ya, mau cari apa? Cerita baru begitu, kayak mau bikin sejarah baru, mengukir sejarah baru dalam hidupmu mengenai karirmu. Dari yang awalnya bekerja untuk orang lain yang terasa sangat menyebalkan bagimu, kamu ingin berusaha. Tapi ini belum terjadi guys, belum terjadi. Ya, hanya masih dalam bentuk planning karena fokus dan target it doesn't real. Kamu mencari-cari waktu yang tepat tapi nggak pernah cocok. Kamu mencari usaha yang tepat, menurutmu tidak cocok, tidak cocok. Yang ini kayaknya udah yakin banget. Nggak lagi begitu. Yang aku lihat juga kamu disuruh stay di sini guys, ya. Because my high vibes heal the world. Kamu kayak disuruh untuk menjadi motivasi, menjadi motivator untuk rekan-rekan kerjamu yang satu bendera tadi. Kenapa kamu masih belum bisa memulai usahamu sendiri atau keluar dari tempat kerjamu sekarang? Karena memang yang disuruh untuk kamu lakukan adalah berkarya di situ. Menunjukkan dirimu sebagai orang yang berbeda dari yang lainnya, dari karyawan yang lainnya, supaya mereka bisa mencontoh kamu. Kan tadi aku bilang satu paguyuban itu, satu komunitas itu gelap semua ya. Semuanya merasa kecewa atau merasakan Six of Pentacles. Nggak adil, nggak sesuai, nggak seimbang. Gaji segini, kerjaan segono, Mak. Kalau kamu bisa berbeda dari mereka, tentunya ke vibes yang lebih tinggi begitu, mereka akan menirumu. Kamu nggak perlu minta mereka menirumu. Semuanya tiru gue. Lihat nih, gue udah bisa keluar dari kekecewaan gue. Enggak. Kamu akan langsung jadi role modelnya. Karena memang begitu keadaannya seharusnya. Tapi kamu belum siap untuk jadi role model mereka. Readingan ini menyuruh kamu untuk mempersiapkan dirimu agar bisa jadi role model secepatnya. Eight of Cups, thank you. Oke, berkali-kali kamu pengen keluar gitu dari tempat ini, gagal lagi. Ada aja penghalangnya gitu guys. Ada aja yang menunda ya. Let's say misalnya kamu interview di kantor lain, tapi nggak lulus. Kamu balik ke kandang.
Diam-diam gitu kamu meninggalkan kantor sebentar untuk interview karena kantor itu ternyata dekat dengan kantormu yang sekarang begitu, kantor barunya, calon kantor baru begitu. Interview, tes, interview gagal. Kamu balik lagi ke kandang gak ada yang tahu begitu. Berkali-kali kamu sudah coba. Itu dia ciri-ciri berikutnya bahwa readingan ini untuk kamu. Bahwa kamulah motivator yang akan dibutuhkan untuk lingkungan di sekitarmu saat ini. Ya, karena kamu kayak dihalangi guys, kakimu kayak dibelenggu di situ. Dan menurutmu itu seperti siksaan saat ini. Kenapa terasa seperti siksaan? Karena kamu tidak menjadi motivator itu. Kamu tidak menaikkan frekuensimu untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh universe untukmu. Kamu tetap di dalam gelap atau di dalam low vibration tadi. Sehingga rasanya, aduh kapan ini gue bisa keluar dari sini. Nggak bisa keluar kamu dari situ. Sampai dengan 6 bulan ke depan ya. Kalau kamu memaksa keluar the tower, biasanya tower ini akan datang dalam bentuk cutting ego ya. Menurut kamu gini, akan lebih banyak tempat yang lebih bagus, yang lebih menghargai aku, bla bla bla. No, tidak ada tempat yang lebih bagus yang lebih menghargai kamu, karena kamu tidak menghargai apa yang ada di sini. Mungkin kamu akan merasa, begitu aku keluar sekarang, nanti akan ada pekerjaan di 3 bulan, gue pasti dapat kerja lah. Aduh, berapa perusahaan pasti nawarin kerja ke gue gitu loh. No, tidak ada perusahaan yang akan menawarkan pekerjaan untukmu. That's the tower. Karena kamu disuruh untuk membereskan keadaan di sini, bukan hanya tentang dirimu, tapi untuk orang-orang yang ada di sekelilingmu. Ya, tugasmu cukup berat aku lihat, guys. Yes, the Four of Cups. Ya, Four of Cups double confirmation, the King of Pentacles, the Three of Cups. Yang perlu kamu pahami adalah bagaimana caranya untuk membuat dirimu tidak merasakan the Six of Pentacles lagi. Itu intinya. Six of Pentacles tadi one sided ya, atau nggak adil, nggak seimbang, bla 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 ya. Tentunya caranya adalah dengan mengurangi tuntutan, guys. Ya namanya kalau kita udah disuruh membereskan keadaan di sini, berarti kita harus mengurangi tuntutan, ya nggak sih? Kalian pernah dengar bapak-bapak pejabat, tapi di luar negeri sih guys, bukan di Indonesia. Ketika dalam masa krisis moneter begitu di negaranya, mereka itu nggak terima gaji guys, nggak menerima tunjangan, bener-bener nggak ada karena keadaan negara sedang carut marut begitu. Sebenarnya itu adalah Six of Pentacles, tapi keadaan memang begitu. Mau nggak mau mereka tidak terima gaji, tidak terima tunjangan. Ketika mereka menyetujui itu, vibes-nya naik. Dia akan menjadi contoh bagi yang lain. Itu yang harus kamu lakukan di dalam skop karirmu saat ini. Kalau kamu mau guys. Kalau kamu nggak mau, the tower. Oke, kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan dan tertarik untuk melihat nasihat supaya lebih mudah untuk bisa mengikhlaskan The Six of Pentacles ini, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian guys. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Special reading energy update karir dan keuangan untuk para penerima gaji. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.